listrik seluruh Indonesia. Saya sudah mengeluarkan peraturan presiden, sudah saya tanda tangani baik untuk percepatan 10.000 megawatt, baik untuk percepatan 10.000 megawatt berikutnya lagi, maupun instruksi untuk mengatasi biarpet di seluruh Indonesia pada tahun 2010 ini. Saudara-saudara, saya sudah mengatakan tadi, kebutuhan listrik besar, biayanya juga besar, membangunnya memerlukan waktu. Pemerintah, PLN juga tidak mungkin sendiri. Oleh karena itulah kita mengajak swasta untuk ikut membangun listrik agar keseluruhannya nanti menjadi cukup. Peraturan sedang kita sesuaikan, kebijakan sedang kita perbaiki, agar baik PLN maupun swasta semua bisa membangun listrik dengan baik, termasuk sumber-sumber yang lain, misalnya panas bumi ataupun sumber listrik terbarukan lainnya. Itulah yang juga menjadi salah satu program 100 hari pemerintah yang kita telah rampungkan bersama. Saudara-saudara, memang diperlukan gerakan penghematan. Saya masih melihat di banyak tempat, di kantor-kantor pemerintah, barangkali tempat-tempat hiburan, di mana-mana masih kelihatan kalau belum hemat listrik. Jangan, marilah kita hemat listrik. Bisa menghemat pengeluaran, bisa menyelamatkan keperluan listrik untuk rakyat kita. Jadi gerakan penghematan listrik saya minta disukseskan, dan kita semua mulai dari saya, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, semua instansi negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan penghematan listrik agar tidak biarpet, agar siapa yang memerlukan listrik bisa kita penuhi. Saudara-saudara hadirin sekalian yang saya hormati, kita menghadapi persoalan perubahan iklim. Saudara sudah mendengar berkali-kali yang disebut dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Bumi dikatakan makin panas. Perubahan iklim terjadi secara ekstrim. Ini harus kita hentikan. Ini akibat kesalahan manusia. Kalau kita biarkan terus, 30 tahun lagi, ketika kita tidak bisa menahan bumi untuk tidak makin panas, tidak lebih dari 2 derajat Celcius, maka air laut akan naik 1,5 meter. Negara kita yang punya 17.000 pulau, ribuan pulau harus tenggelam. Dan bukan itu, terjadi perubahan yang sangat ekstrim, bisa kemarau selama 9 bulan, pertanian hancur, peternakan, kehidupan manusia akan terganggu. Bisa penghujan selama 8 bulan, merusak tanaman, banjir dan longsor. Belum tofan, belum badai dan sebagainya. Kalau itu terjadi, malapetaka di bumi ini akan terjadi. Oleh karena itu, mari sebagai bagian dari masyarakat dunia kita melakukan pemeliharaan lingkungan yang baik, diantaranya adalah penghematan kepada energi, termasuk gerakan menanam dan memelihara pohon. Jadi kita harus memahami mata rantai, mengapa kita harus hemat energi, tiada lain agar kehidupan anak cucu kita di waktu yang akan datang itu selamat dan cerah. Saudara-saudara, kemarin di Cirebon ada yang bertanya kepada saya sebelum saya memberikan sambutan. Ada satu kekhawatiran kalau ganti pemerintah, ganti kebijakan, lantas yang baik-baik tidak dilanjutkan, diganti yang baru, belum tentu itu membawa kebaikan. Saya jawab di Cirebon kemarin tidak. Meskipun pemerintah hanya ganti, DPR-nya ganti, DPD-nya ganti,
MPR-nya ganti, tapi alhamdulillah untuk Kabinet Indonesia Bersatu kedua saya masih memimpin. Oleh karena itu, yang baik-baik yang kita lakukan 5 tahun yang lalu, pemerintah pusat, pemerintah daerah akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Misalnya program-program pro rakyat. Program-program pro rakyat yang saya tahu ketika saya berkunjung dari Sabang sampai Merauke, rakyat merasakan hasilnya, pasti dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan. Tetapi yang kita laksanakan 5 tahun yang lalu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang nyata-nyata harus diperbaiki, harus dikoreksi, harus kita ubah, harus pula kita lakukan perbaikan dan perubahan. Itulah yang akan kita laksanakan 5 tahun mendatang, kesinambungan yang baik-baik, perubahan dan perbaikan yang belum baik. Dengan demikian untuk rakyat Indonesia, saudara-saudara, tidak perlu khawatir bahwa program-program pro rakyat yang sangat diharapkan oleh saudara akan terus dilanjutkan. Misalnya program-program di bidang pendidikan untuk membantu rakyat yang belum sejahtera, kita lanjutkan. Program di bidang kesehatan demikian juga. Program membantu rakyat yang sangat miskin, BLT bersyarat, dilanjutkan. Program untuk misalnya membantu kaum lanjut usia yang mengalami musibah bencana, dilanjutkan. Dan berbagai skim termasuk PNPM, membantu kecamatan dan desa, serta kredit usaha rakyat, membantu usaha mikro, kecil, dan menengah, semua dilanjutkan bahkan dengan angka dan anggaran yang lebih besar. Saya meminta kepada semua, para gubernur, bupati, dan wali kota, bersama-sama saya, mari kita sukseskan program-program pro rakyat itu, karena itulah yang dinantikan, yang didambakan, dan yang diharapkan oleh rakyat kita di seluruh tanah air. Saudara-saudara, di Banten ini nanti insya Allah setelah acara ini saya akan meninjau salah satu SMP. Saya akan berdialog dengan guru, berdialog dengan murid, berdialog dengan orang tua murid. Apa yang telah dirasakan, yang baik katakan baik, yang belum baik sebutkan, belum baik akan kita bikin baik. Dengan demikian kita akan terus memperbaiki keadaan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada rakyat kita. Pendidikan itu, saudara-saudara, yang penting mutunya makin baik. Saudara tidak rela menyekolahkan putra-putrinya, begitu lulus mutunya jelek, kualitasnya rendah. Mana mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain, Singapura, Malaysia, Thailand, dan negara lain, kalau pendidikan kita mutunya jelek. Jangan permisif, jangan kita asal-asalan untuk menentukan mutu. Mutu di atas segalanya. Indonesia mau makmur, mau maju di masa depan, pendidikannya harus bermutu. Mutu, kualitas. Setelah itu, ya harus mudah dijangkau. Jangan sulit untuk sekolah. Pemerintah mengusahakan mudah dijangkau. Kemudian biayanya ya murah. Yang miskin betul gratis, yang kaya ya tentu menggunakan sumber penghasilannya untuk juga membantu dunia pendidikan. Itulah kebersamaan yang baik di antara warga bangsa agar dunia pendidikan terus naik. Anggaran pemerintah APBN luar biasa besarnya, 1/5 anggaran kita untuk pendidikan. Kalau 1.000 triliun APBN kita, 200 triliun untuk pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, baik negeri maupun swasta, baik yang di pusat maupun di daerah, baik yang di kota maupun di desa. Kita tidak boleh membeda-bedakan, semua anak Indonesia harus maju, harus cerdas, harus pintar dan berakhlak baik. Saya ingin melihat nanti bertatap muka, didampingi oleh Pak Bupati dan Ibu Gubernur, yang lain-lain, kita dengarkan apa adanya. Kalau dikritik nggak usah marah kita, barangkali harus kita perbaiki.
Tetapi kalau pemerintah melaksanakan baik, tidak berdosa kalau juga mengatakan baik. Demikian menjadi adil. Yang baik katakanlah baik, yang belum baik katakanlah belum baik. Dunia ini memerlukan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, saya mengucapkan terima kasih tadi Ibu Gubernur membantu, Menteri SDM, Menteri BUMN membantu, Dirut PLN membantu, Menteri Kelautan Perikanan membantu, insya Allah nanti Mendiknas akan membantu. Bantulah rakyat, bantulah mereka yang betul-betul memerlukan bantuan, karena itu bagian dari keadilan. Nah, khusus nelayan, mengapa di samping bantuan A, B, C, D, E, F tadi, ada yang namanya bantuan tanggap darurat. Ada sejarahnya Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya ini lahir di kota kecil Pacitan, Jawa Timur. Pacitan itu kota nelayan. Kampung saya kampung nelayan. Tetangga-tetangga saya nelayan. Itu kalau cuaca buruk, ombak tinggi, mereka tidak melaut. Atau ada kalanya sepi, ikan-ikan tidak bersahabat, mereka juga tidak melaut. Nah, dalam keadaan itu hidupnya susah. 3 tahun yang lalu, saya sedang berkunjung ke Indonesia bagian timur. Saya melihat ombak tinggi, saya bertemu dengan nelayan, Pak, sudah 1 minggu tidak melaut. Terus gimana? Asap dapurnya, ya seadanya Pak. Saya telepon waktu itu Menteri Kelautan dan Perikanan, masih Pak Freddy Numberi. Pak Freddy, ini daerah Pak Freddy di bagian timur, keadaannya seperti ini. Saya yakin di bagian barat dimanapun begitu. Tolong dipikirkan, mari kita bantu para nelayan kita yang tidak bisa melaut karena cuaca, agar dia bisa tetap hidup. Oleh karena itulah alhamdulillah kita sediakan bantuan beras, tanggap darurat, 1 keluarga 1 hari 2 kilo per 2 liter, kilo ya, untuk 14 hari. Saya ingin format seperti ini, paket seperti ini, terus kita hidupkan agar kita benar-benar membantu mereka yang sedang mengalami kesusahan. Saya berharap bisa meringankan beban saudara-saudara. Saudara-saudara, ini kesempatan yang baik. Saya ingin bicara tentang program 100 hari. Ini luar biasa gaduhnya negeri kita nih. Program 100 hari ini menjadi kalau tangga lagu-lagu itu top hit sekarang ini. Dari televisi, dari media cetak, warung kopi, semuanya bicara program 100 hari dengan keyakinannya masing-masing. Saya mau bertanya, apakah kita sungguh mengetahui apa sih program 100 hari? Saya khawatir yang kebahagiaannya melakukan kecaman-kecaman. Kalau kritik itu bagus, saya senang kritik. Tanpa kritik gak mungkin maju, tanpa kritik kita tidak bisa memperbaiki apa yang kita lakukan. Tapi kalau pokoknya pemerintah gagal total, pokoknya presiden dan wakil presiden harus turun karena sudah 100 hari kok belum bisa mensejahterakan rakyatnya. Nah, ini kita harus bicara. Apa sih program 100 hari itu? Program 100 hari itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu biasa, tanpa telur istilahnya. Pemerintah ingin 100 hari ini ada arah, ada agenda, ada prioritas. Untuk dilanjutkan tahun pertama, 2010, untuk dilanjutkan 5 tahun ke depan nanti. Jadi program 100 hari bagian kecil, langkah awal dari yang akan dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk 5 tahun mendatang. Dengan demikian, kalau ada yang mengatakan pemerintah harus diganti karena 100 hari belum bisa mensejahterakan rakyat,
Kalau itu kita jadikan ukuran, Ibu Atut, Ibu Gubernur, barangkali 100 hari juga sulit untuk mensejahterakan rakyat Banten yang diberi tugas selama 5 tahun. Para bupati, para wali kota, juga bagaimana mungkin 100 hari diminta menyelesaikan semuanya. Tentu tidak begitu. Tetapi memang harus ada ukuran, harus ada kriteria. Bagaimana mengukur keberhasilan entah program 100 hari, program 1 tahun maupun program 5 tahun. Saudara-saudara, pada saatnya nanti dalam waktu dekat pemerintah akan menjelaskan apa yang telah dicapai dalam 100 hari ini. Yang benar-benar bisa dicapai akan kami jelaskan. Ini yang bisa dicapai, A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Ini yang belum bisa kita capai. Silahkan rakyat mengecek ke seluruh Indonesia. Apakah yang disampaikan pemerintah itu benar adanya? Program 100 hari itu ada 15 prioritas, ada 45 program, ada 129 rencana aksi di seluruh Indonesia. Kami sudah memantau, sudah mengecek, turun ke lapangan, ke banyak provinsi, sedang direkap sekarang. Mana yang sudah 100%, mana yang baru 70%, mana yang lebih rendah dari itu. Laporan sementara dari Saudara Kuntoro yang bertugas untuk itu dikatakan sebagian besar telah dicapai, sebagian kecil belum dicapai. Tunggu saja nanti. Setelah itu silahkan dicek di lapangan. Apakah yang dilaporkan oleh para menteri, para gubernur itu benar adanya. Karena di samping laporan, kita juga turun ke bawah untuk mengeceknya. Saudara-saudara, 100 hari ini yang menjadi policy pemerintah yang saya inginkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan agar satu yang selama ini macet-macet, dalam bahasa lain disebut bottlenecking, macet, entah tumpang tindih tanah, entah urusan yang berbelit-belit ini itu, harus ketemu jalan keluarnya untuk kita beresi sekarang dan tahun-tahun mendatang. Jadi saya sebut dengan debottlenecking, mengatasi sumbatan yang macet-macet dibikin tidak macet. Yang kedua, program yang agak lambat ke sana kemari kita selesaikan 100 hari ini. Banyak yang kita selesaikan. Itu yang disebut hasil cepat, quick wins. Nanti akan dijelaskan, silahkan dicocokkan. Kemudian yang ketiga, mari kita bikin landasan yang benar, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, semua itu bisa kita atur agar solusinya menjadi lebih baik. Itulah yang disebut program 100 hari. Kalau mengukur keberhasilan, cocokkan dengan tujuannya, lihat 129 aksi, 45 program, dan 15 prioritas tadi. Yang ingin saya sampaikan contoh saudara-saudara, contoh adalah apa yang sudah berhasil kita lakukan dalam 100 hari ini. Contoh saja, semua tidak suka dengan mafia hukum. Mafia, calo perkara, meras sana meres sini, pungli sana pungli sini, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, tidak adil. Ini kita beresin. Oleh karena itu telah kita bentuk Satgas, telah bekerja dan sedang bekerja siang dan malam. Saya kasih waktu 2 tahun beresin. Paling tidak berkurang jauh. Saya minta dukungan semua pihak untuk betul-betul memberantas mafia hukum ini. Dialah yang menghambat segalanya. Sudah kita bentuk. Yang kedua, saudara-saudara, pelayanan publik. Banyak sekali birokrasi pemerintahan di sana sini yang tidak cepat. Ada yang kegemarannya mempersulit. Ini penyakit. Tidak boleh kita biarkan. Oleh karena itulah kita ingin percepat, ingin permudah semua urusan. Ngurus paspor dulu 7 hari, kita bikin 4 hari. Ngurus ujian usaha di kabupaten, di kota, di provinsi, dulu rata-rata 90 hari, kita bikin 40 hari. Dan berbagai macam pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada publik, pelayanan kepada dunia usaha.
Kalau saudara masih menemui birokrasi kita dimanapun, masih mempersulit urusan, masih lambat tidak sesuai dengan yang tentukan, kirim SMS ke 9949. Biar kita selesaikan secara adat, karena itu menghambat segalanya. Minta maaf. Ini kalau keringetan berarti serius kita. Iya pemirsa, saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih melanjutkan pidatonya yang memang ini sudah berlangsung sekitar 30 menit lamanya, tapi memang banyak sekali yang dibahas, baik dari mengenai ketersediaan listrik dan juga sedikit membahas mengenai program 100 harinya dan juga kepedulian sosial. Dengan adanya PLTU memang mengeluarkan panas bumi, tapi akan dibantu dengan juga pembangunan penanaman pohon-pohon, karena nanti rencananya seusai membacakan pidato, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menekan tuas untuk sebagai peresmian berjalannya operasi dari PLTU Labuan, dan nanti juga akan diikuti dengan video conference bagaimana berlangsungnya peresmian dari PLTU Labuan Angin di Sumatera Utara. Dan nanti rencananya seusai seluruh peresmian selesai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani akan secara simbolis menanam 2 pohon trambesi dan akan dilanjutkan dengan meninjau lokasi sekitar PLTU, melihat market, dan juga akan menghampiri teman-teman yang bersekolah di SMP 2 Negeri Labuan. Ya pemirsa, tampaknya kita masih mengikuti pidato Presiden, jadi belum ada penekanan tuas sebagai simbol resmi dari pelaksanaan pengoperasian, tapi kami akan melanjutkannya dalam program Metro Siang nanti. Dan pemirsa, demikian saya Cheryl Tansil dalam live event peresmian PLTU Labuan di Provinsi Banten dan juga peresmian PLTU Labuan Angin di Sumatera Utara. Jangan lewatkan program Metro Siang nanti, kami masih akan melanjutkan acara peresmian ini, tentu saja di Metro TV. Sampai jumpa. Daerah irigasi dengan embung waduk dan semuanya kita cek, yang baik kita jaga, yang mulai rusak-rusak kita perbaiki. Dengan demikian akan berfungsi penuh dan diharapkan tidak menimbulkan musibah atau bencana bagi masyarakatnya. Telah kita rampungkan pendidikan, misalnya jaringan internet, sekolah-sekolah, supaya maupun Petronas untuk mengamankan kebutuhan PLTG di sebagian wilayah Jawa dan Sumatera. Alhamdulillah. Dengan akan terpenuhinya seluruh kebutuhan gas PLN mulai September tahun 2011, maka PLN akan menghemat biaya bahan bakar listrik sebesar 15 triliun rupiah per tahun. Di samping itu, dengan selesainya pembangunan IPP sebanyak 150 unit pada akhir tahun 2011, insya Allah diperkirakan PT PLN akan dapat menghemat tambahan lagi sekitar 20 triliun rupiah per tahun. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, selain PLTU Labuan Unit 1, pada hari ini kami memohon perkenan Bapak Presiden untuk juga dapat meresmikan PLTU Labuan Angin yang merupakan pembangkit listrik di luar proyek 10.000 MW tahap pertama. PLTU yang berlokasi di Sumatera Utara ini memiliki kapasitas 2 kali 115 MW yang penandatanganan kontrak proyeknya telah dilakukan pada tanggal 15 Maret tahun 2005. Pembangunan PLTU dilakukan dengan menggandeng kontraktor China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation dengan nilai kontrak porsi dolar sebesar 211,8 juta dolar Amerika Serikat yang berasal dari loan dan anggaran PLN. Sementara porsi rupiah sebesar 322,4 miliar rupiah. Seperti halnya PLTU Labuan Unit 1, pihak-pihak lain yang terlibat untuk jasa desain, review, supervisi konstruksi, jasa konsultan, dan commissioning sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan dalam negeri. Adapun kebutuhan pasokan batu bara kalori rendah diperkirakan sekitar 1.152.000 ton per tahun. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, dengan beroperasinya PLTU Labuan Unit 1
dan PLTU Labuhan Angin sebagai bagian dari implementasi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang telah diterbitkan oleh Menteri ESDM atau selaku penanggung jawab sektor ketenagalistrikan, diharapkan pada bulan-bulan selanjutnya rencana operasi. Ya pemirsa, Anda kembali dalam live event peresmian PLTU Labuan Banten dan juga peresmian PLTU Labuan Angin di Sumatera Utara. Dan pemirsa, sayang sekali dialog bersama Sekretaris Perusahaan dari PT PLN harus kami sudahi karena saat ini sudah hadir di depan mimbar yaitu Menteri Negara BUMN Bapak Mustafa Abu Bakar yang kembali memberikan kata sambutan dan juga penjelasan mengenai mega proyek 10.000 megawatt. Jadi pemirsa, langsung saja kita ikuti Menteri Negara BUMN Mustafa Abu Bakar dengan kata sambutan dan juga penjelasannya. Di mana kami selaku RUPS PT PLN Persero dari sisi korporasi yang memberikan persetujuan pendanaan, sedangkan Menteri ESDM selaku penanggung jawab sektor ketenagalistrikan memberikan persetujuan sesuai dengan RUKN tersebut. Akhirnya kami berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada manajemen dan karyawan PT PLN Persero, khususnya kepada mereka yang terlibat dalam penyelesaian proyek PLTU Labuhan Unit 1 dan PLTU Labuhan Angin. Kerja keras Anda telah membuahkan hasil dan semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada tim koordinasi Perpres 72/2006 yang telah memperlancar jalur birokrasi dan hubungan antar instansi beserta seluruh jajaran kementerian yang terkait dengan tim koordinasi tersebut. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua jajaran pemerintah daerah Sumatera Utara dan Gubernur Banten yang telah membantu kami sepenuhnya dalam hal penyediaan lahan, perizinan, dan partisipasi masyarakat setempat. Kepada Ibu dan Bapak Gubernur, tak lupa kami titipkan PLTU yang berlokasi di Labuhan dan Labuan Angin ini untuk dapat dijaga dengan sebaik-baiknya sekaligus dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kesejahteraan masyarakat setempat dan kepentingan masyarakat Indonesia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontraktor dalam dan luar negeri yang telah bekerja sama dengan PT PLN Persero dalam pembangunan proyek ini. Mudah-mudahan keberhasilan PLTU Labuhan Unit 1 dan PLTU Labuan Angin ini merupakan kunci keberhasilan penyelesaian pembangkit berikutnya. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, dapat kami tambahkan pada kesempatan ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan memberikan bantuan in kind berupa 750 unit pembangkit listrik tenaga surya PLTS dengan nilai 5,25 miliar kepada masyarakat Banten. Di samping itu juga diberikan bantuan sumur artesis air tanah untuk daerah sulit air di 3 titik senilai 1,5 miliar rupiah. Kemudian ada juga bantuan berupa uang tunai dari Menteri ESDM sebesar 4 miliar rupiah yang dapat disalurkan kepada kelompok nelayan, petani, dan lain-lainnya dengan cara mengajukan proposal untuk penggunaan dana tersebut. Di samping itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memberikan bantuan berupa beras sebesar 474 ton kepada 16.934 keluarga nelayan Banten dan bantuan langsung masyarakat sebesar 500 juta rupiah kepada 3 desa di Pandeglang. Untuk itu, kami mohon perkenan Bapak Presiden dapat kiranya menyerahkan kedua jenis bantuan tersebut masing-masing kepada Gubernur Banten, kepada Bupati Pandeglang, dan kepada Wakil Nelayan Banten. Demikianlah Bapak Presiden yang dapat kami laporkan secara umum tentang pembangunan proyek pembangkit listrik PLTU Labuhan Unit 1 dan PLTU Labuhan Angin. Kami memohon Bapak Presiden berkenan kiranya untuk meresmikan kedua PLU tersebut dan sekaligus
Mohon dapat memberikan. Ya pemirsa, saat ini sepertinya acara pemberian bantuan sudah akan dimulai. Nanti akan memberikan bantuan yaitu dari PT PLN, ada Direktur Utama sendiri Dahlan Iskan yang akan memberikan secara simbolis berupa jaring nelayan. Ini maksudnya untuk memberikan simbol bantuan kepada pembangunan sekolah, jalan dan juga saluran air bersih untuk warga setempat. Dan nanti dari Gubernur Banten sendiri, Ratu Atut Khosia juga akan memberikan bantuan kepada 4 orang perwakilan dari penduduk setempat. Dan ini saat ini sudah bergabung kembali bersama saya yaitu Pak Mardawa. Kita akan kembali berbincang-bincang. Jadi dari PLN akan membantu 20.000 rumah ya Pak ya, sambungan listrik di lokasi ini ya Pak. Jadi yang memberikan sumbangan untuk instalasi rumah adalah Gubernur Banten. Jadi PLN memberikan bantuan kepada nelayan. Kemudian juga jalan dan juga ada beberapa bantuan lainnya. Jadi juga disampaikan juga Menteri ESDM itu dalam bentuk pembangkit listrik tenaga surya kepada masyarakat Banten, dan jadi juga tadi Menteri Kelautan. Jadi beberapa menteri, tidak hanya menteri dari PLN saja, tetapi juga dari ESDM, dari BUMN, dari menteri-menteri lainnya. Jadi cukup banyak yang menandakan betapa perhatian pemerintah dalam rangka mendukung masyarakat sekitar yang telah mendukung PLTU ini. Pak, ini kalau misalnya kita lihat kan ini kita fokus ke batubara ya untuk PLTU Labuan Banten ini Pak. Lalu dari segi batubara sendiri apa sudah ada koordinasi dengan pihak pemerintah bahwa pasti penambang-penambang di dalam negeri ini harus prioritas pertama memberikan supply kepada dalam negeri dulu sebelum diekspor, itu sudah ada koordinasi tidak Pak? Betul Mbak Siril ya. Jadi salah satu keberhasilan atau kontinuitas nanti pembangunan PLTU ini adalah ketersediaan dari batubara. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa pemerintah sudah menetapkan atau mempunyai kebijakan yang disebut dengan domestic market obligation, yaitu satu kewajiban bagi para penambang ataupun yang menghasilkan gas untuk menjual sebagian produksinya ke Indonesia, ke internal gitu ya. Nah inilah memang keberpihakan pemerintah terhadap hal ini sudah ada. Nah tinggal bagaimana kita di PLN bersama para stakeholder yang di bidang batubara ini harus terus mengusahakannya. Nah yang kedua juga yang penting di samping DMO ini adalah alokasinya besarnya batubara, juga perlu itu adalah harganya. Karena kalau harganya mahal, otomatis listriknya mahal juga. Nah ini juga akan membebani subsidi pemerintah. Apa sudah dibicarakan untuk regulasinya? Jadi sudah ada perjanjian sudah keluar dengan peraturannya, SDM. sudah ada undang-undangnya malah sudah ada. Jadi ada namanya DMO itu, domestic market obligation. Jadi kalau misalnya penambang itu harus berapa persennya gitu ya, itu harus dijual untuk kebutuhan dalam negeri. Dengan harga internasional apa harga khusus untuk khusus dalam negeri? Ya. Khusus Karena ya. Tapi apa tidak teriak-teriak nanti penambang-penambang batubara lokal kita? Saya kira karena itu kan semuanya secara holistik ya, secara terpadu itu sudah dihitung berapa sih harga dijual ke luar negeri, berapa di internal. Tentunya pemerintah sudah memahami hal itu dan mengetahui, memperhitungkan semuanya. Baik, untuk PLTU Labuan Banten sendiri, kira-kira industri mana saja yang bisa terbantu? Karena kan ini saya baca juga ada peningkatan produktivitas dan juga biayanya lebih murah ya. Karena kan selama ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan generator sendiri, pakai solar gitu Pak, yang lebih mahal. Jadi PLTU Labuan, ini kan ada dua, PLTU Labuan dan PLTU Labuan Angin. Kalau PLTU Labuan ini adalah untuk memperkuat sistem kelistrikan Jawa Bali Madura. Jadi dia akan membantu atau akan memasok listrik tidak hanya kepada salah satu atau beberapa industri, tapi semua, baik industri, bisnis, rumah tangga, pemerintah, semuanya akan menikmati. Karena itu listriknya bisa mengalir baik ke Jawa Timur, Jawa Tengah, di Banten sendiri maupun ke Bali. Baik, ya baik. Pak, kita masih akan lanjutkan kembali, tapi pemirsa, kita harus jeda dulu, pastikan Anda masih bersama kami di Metro TV. PLTU Labuan Angin berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Salah satunya dengan menggunakan CFB yang merupakan jenis boiler ramah lingkungan sehingga masyarakat setempat dapat terus melakukan aktivitasnya dengan nyaman dan tak terganggu oleh polusi ataupun dampak dari aktivitas PLTU Labuan Angin. Memiliki kapasitas terpasang 230 MW. Kontribusi PLTU Labuan Angin ini akan dapat menambah kapasitas listrik di wilayah Sumbagut, Aceh, dan Riau. Keuntungan lainnya dengan keberadaan PLTU ini adalah akan semakin berkembangnya investasi di area industri terpadu kawasan strategis Labuan Angin. Bangunan utama PLTU terdiri atas 3 bagian,
yaitu boiler atau perebus, turbin atau penggerak, dan water treatment plant atau WTP. Selebihnya merupakan bangunan penunjang. Dengan beroperasinya PLTU Labuhan Angin, diharapkan krisis energi listrik di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Riau atau SUAR dapat diatasi. Kebutuhan listrik untuk ketiga daerah yang masuk dalam jaringan SUAR ini sebesar 1050 hingga 1100 MW. Tapanuli, khususnya Sibolga, Takteng, untuk membangun industri di masa depan. Hadirin dan undangan yang berbahagia, pada kesempatan ini akan kita saksikan bersama penyerahan bantuan secara simbolis oleh Direktur Utama PT PLN Persero dalam rangka program Corporate Social Responsibilities kepada 3 orang perwakilan penerima, yaitu Saudara Nana Supriyatna, Kepala Desa Margasana Kecamatan Pagelaran, menerima program CSR berupa pembuatan MCK. Saudara Jamar Arifin, Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, menerima program CSR berupa pembuatan 300 meter persegi paving block untuk lingkungan sekolah dan jalan lingkungan. Saudara Muhaimin, Kepala Desa Cigondan, Kecamatan Labuan, menerima program CSR berupa alat tangkap ikan untuk kelompok nelayan Lampara Dasar dan Bagan Milenium. Selanjutnya, bantuan instalasi rumah dan penyambungan listrik pedesaan sebanyak 20.000 satuan sambungan rumah oleh Gubernur Banten kepada 4 orang perwakilan penerima, Saudara Dadi Supiadi, Kepala Desa Teluk Kecamatan Labuan, Saudara Ade Saifuddin, Kepala Desa Ranca Terep Kecamatan Labuan, Saudara Soleman, Kepala Desa Sindang Laut Kecamatan Carita, dan Saudara Madani, Kepala Desa Banyu Biru, Kecamatan Labuan. Kami mohon kepada Direktur Utama PT PLN Persero dan Gubernur Banten untuk menyerahkan bantuan secara simbolis. Penyerahan bantuan program Corporate Social Responsibilities oleh Direktur Utama PT PLN Persero kepada 3 orang perwakilan penerima, yaitu Saudara Nana Supriyatna, Saudara Jamar Arifin, dan Saudara Muhaimin. Selanjutnya oleh Gubernur Banten, penyerahan bantuan secara simbolis kepada Saudara Dadi Supiadi, Saudara Ade Saifuddin, Kepala Desa Ranca Terep Kecamatan Labuan, Saudara Soleman, Kepala Desa Sindang Laut Kecamatan Carita, dan Saudara Madani, Kepala Desa Banyu Biru Kecamatan Labuan. Kepada para penerima, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya adalah penyerahan bantuan secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia di sektor energi dan sumber daya mineral senilai 10,75 miliar rupiah berupa bantuan pembangkit listrik tenaga surya PLTS sebanyak 750 unit senilai 5,25 miliar rupiah dan pemboran sumur artesis air tanah dalam di daerah sulit air sebanyak 3 titik senilai 1,5 miliar rupiah kepada Gubernur Banten. Bantuan program partisipasi pemberdayaan lingkungan atau P3L senilai 4 miliar rupiah untuk kelompok masyarakat di Pandeglang dan bantuan langsung masyarakat PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan senilai 55 miliar rupiah untuk 322 desa nelayan se-Indonesia dan khusus untuk Kabupaten Pandeglang sebesar 500 juta rupiah
untuk 3 desa nelayan kepada Bupati Pandeglang. Bantuan tanggap darurat kepada nelayan yang tidak dapat melaut karena cuaca buruk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Sosial berupa beras dengan jumlah 40.032 ton untuk 1.429.703 nelayan dari 33 provinsi kepada 3 orang perwakilan. Ya pemirsa, Anda kembali dalam live event bersama saya Cheryl Tansil, masih dalam peresmian PLTU Labuan Banten dan juga peresmian PLTU Labuan Angin di Sumatera Utara. Dan tadi sepanjang break di depan ini sudah terjadi pemberian bantuan di mana secara simbolis ada bantuan untuk sekolah dan juga pembangunan jalan dan juga instalasi air bersih dari PT PLN untuk warga setempat, dan juga dari Gubernur Banten Ratu Atut Hosiah memberikan bantuan sambungan listrik untuk 20 rumah, dan juga dari Presiden SBY dan juga Menteri ESDM memberikan bantuan ketenaga listrikan untuk warga di Banten ini yang nilainya 10,7 miliar rupiah, yaitu dalam bentuk pembangkit listrik tenaga surya yang diharapkan bisa membantu warga di sekitar sini. Dan pemirsa, kami juga sudah menanya beberapa warga bagaimana pendapat mereka dengan adanya PLTU Labuan Banten ini. Kita ikuti dulu liputannya ini, beberapa warga yang sudah berkomentar. Di sektor energi dan sumber daya mineral senilai 10,75 miliar rupiah. Selanjutnya kepada Bupati Pandeglang, bantuan program partisipasi pemberdayaan lingkungan P3L senilai 4 miliar rupiah. Dan kepada 3 orang perwakilan penerima dari Kabupaten Pandeglang, Saudara Nanang Suherman, Saudara Jakoni, dan Saudara Arif Januri. Kami mohon kepada para penerima bantuan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penarikan tuas saklar dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian PLTU Labuan Unit 1 300 MW Provinsi Banten dan PLTU Labuhan Angin 2 kali 115 MW Provinsi Sumatera Utara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, mantan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu pertama, para anggota DPR RI dan DPD RI, Panglima TNI, Yang Mulia Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Direktur Utama PT PLN Persero, Saudari Gubernur Banten dan Saudara Gubernur Sumatera Utara, beserta para pejabat negara yang bertugas di Banten dan di Sumatera Utara,
baik dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI dan Polri, para pimpinan badan-badan usaha milik negara, dan para pimpinan dunia usaha swasta yang saya cintai dan saya muliakan, para ulama dan pemuka agama, para tokoh masyarakat, pemuka adat, hadirin sekalian yang saya muliakan. Pada kesempatan yang baik dan insya Allah penuh berkah ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan ridhonya, kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan semoga kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini dapat bersama-sama mengikuti peresmian penggunaan 2 pembangkit listrik tenaga uap, yang pertama di Banten, di tempat kita ini, dan yang kedua di Labuhan Angin, Sumatera Utara, yang kedua-duanya sangat penting untuk meningkatkan perekonomian kita, serta meningkatkan pula keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, 2 hari yang lalu saya meresmikan proyek-proyek infrastruktur seluruh Indonesia yang saya laksanakan di Provinsi Provinsi Jawa Barat, Cirebon, Jawa Barat. Infrastruktur yang sangat diperlukan oleh rakyat kita. Dan yang saya resmikan kemarin, infrastruktur yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali. Kali ini infrastruktur energi, yaitu listrik, yang ada di Provinsi Banten dan kembali lagi Provinsi Sumatera Utara. Apa yang kami lakukan baik 2 hari yang lalu maupun sekarang ini merupakan bagian dari program 100 hari yang dilaksanakan pemerintah sekarang ini. Saudara-saudara, berkaitan dengan itu, atas nama negara dan pemerintah, saya mengucapkan selamat, terima kasih, dan penghargaan atas telah dibangunnya PLTU unit pertama di Labuan ini, dan juga PLTU 2x115 MW di Labuan Angin, kepada Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, PLN, Pemerintah Daerah Banten, Pemerintah Daerah Sumatera Utara, dan semua pihak yang telah bekerja keras untuk bisa membangun kedua PLTU ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok atas kerjasamanya. Kita bisa membangun PLTU yang sangat penting bagi rakyat Indonesia dengan ekonominya. Saudara-saudara, kita boleh bertanya, mengapa listrik itu penting? Ya, semua memerlukan listrik.
rumah tangga memerlukan listrik. Instansi dan kantor-kantor pemerintah memerlukan listrik. Dunia usaha komersial memerlukan listrik. Industri, pabrik, semua memerlukan listrik. Pendek kata, untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik dan ekonomi yang makin tumbuh, listrik sangat penting. Padahal perekonomian kita, alhamdulillah, berkat kerjasama kita semua, kerja keras seluruh rakyat Indonesia, tahun demi tahun terus meningkat. Artinya apa? Keperluan tentang listrik juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Saudara, saya kira mengetahui bahwa sampai tahun 2005 jumlah tenaga listrik di negeri kita sejak Presiden Soekarno sampai tahun 2005 itu jumlahnya 25.000 megawatt. Di waktu yang lalu jumlah itu cukup, tetapi berkaitan dengan perkembangan ekonomi Indonesia pasca krisis, kita sadari jauh dari cukup. Kita mengetahui di mana-mana merasakan listrik itu kurang. Ada yang biarpet di beberapa tempat, utamanya di luar Jawa. Oleh karena itulah tahun 2006, di samping melanjutkan pembangunan listrik yang sudah direncanakan, kita bikin namanya crash program pembangunan listrik 10.000 megawatt agar kekurangan itu bisa kita tutupi sebagian, dan kemudian insya Allah dalam waktu dekat kita sudah mulai lagi membangun 10.000 megawatt yang kedua. Kalau sudah kita bangun 20.000 megawatt, harapan kita sampai tahun 2015, 5 tahun dari sekarang, relatif cukup. Tetapi ingat, ekonomi terus tumbuh, berarti negara, pemerintah bersama swasta harus membangun lagi 10.000 megawatt berikutnya lagi. Itu yang harus diketahui oleh kita semua. Padahal saudara tahu, membangun pembangkit listrik tidak secepat membalik telapak tangan. Kalau kita mau bikin kecambah, kita ambil kedelai atau kacang hijau, direndam, besok malam sudah tumbuh, lusa sudah jadi kecambah. Kalau kita menanam padi, kita tanam sekarang, 4 bulan sudah panen. Tapi kalau membangun tenaga listrik seperti ini, sekarang kita bangun 2-3 tahun baru menyala, baru kita alirkan listrik itu untuk diperlukan oleh masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, saya memohon pengertian masyarakat seluruh Indonesia bahwa pembangunan 10.000 megawatt yang alhamdulillah untuk pertama kali bisa kita resmikan di Banten ini. Banten boleh tepuk tangan. Akan terus kita lanjutkan, tambah lagi 10.000 megawatt sehingga 5 tahun lagi insya Allah akan tercukupi. Pertanyaannya, Pak SBY, apakah yang biarpet itu yang di luar Jawa harus menunggu 5 tahun? Tidak. Kami telah bertekad dengan segala upaya tahun ini 2010 permasalahan biarpet itu insya Allah bisa kita atasi dengan cara ada yang kelebihan listrik di pabrik-pabrik kita alirkan ke masyarakat luas dengan cara saluran distribusi, transmisi, gardu-gardu yang harus kita perbaiki, kita percepat perbaikannya, dan berbagai langkah lain. Yang penting biarpet bisa kita atasi dulu, kemudian dilanjutkan untuk mencukupi keperluan listrik seluruh Indonesia. Saya sudah mengeluarkan peraturan Presiden
sudah saya tanda tangani baik untuk percepatan 10.000 megawatt, baik untuk percepatan 10.000 megawatt berikutnya lagi, maupun instruksi untuk mengatasi biarpet di seluruh Indonesia pada tahun 2010 ini. Saudara-saudara, saya sudah mengatakan tadi, kebutuhan listrik besar, biayanya juga besar, membangunnya memerlukan waktu. Pemerintah, PLN juga tidak mungkin sendiri. Oleh karena itulah kita mengajak swasta untuk ikut membangun listrik agar keseluruhannya nanti menjadi cukup. Peraturan sedang kita sesuaikan, kebijakan sedang kita perbaiki, agar baik PLN maupun swasta semua bisa membangun listrik dengan baik, termasuk sumber-sumber yang lain, misalnya panas bumi ataupun sumber listrik terbarukan lainnya. Itulah yang juga menjadi salah satu program 100 hari pemerintah yang kita telah rampungkan bersama. Saudara-saudara, memang diperlukan gerakan penghematan. Saya masih melihat di banyak tempat, di kantor-kantor pemerintah, barangkali tempat-tempat hiburan, di mana-mana masih kelihatan kalau belum hemat listrik. Jangan, marilah kita hemat listrik. Bisa menghemat pengeluaran, bisa menyelamatkan keperluan listrik untuk rakyat kita. Jadi gerakan penghematan listrik saya minta disukseskan, dan kita semua mulai dari saya, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, semua